Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar bagaimana men-setting tata letak atau layout dokumen 1 KTSP untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah, mengacu pada petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP Madrasah Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6980 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini kita akan fokus kepada komponen-komponen yang mesti ada, komponen yang ada di dokumen 1 KTSP. Kita lihat di bab 1 tentang pendahuluan, kita lihat adanya di bab 2, kemudian bab 3. Di bab 3 ini di sini ada komponen. Nah, ini komponen dokumen 1 itu terdiri dari isi dokumen 1, ada halaman sampul, kita blok saja. Kita blok sampai akhir ini, kita klik kanan copy. Kita buka Microsoft Word ya. Jadi kita akan layout dokumen 1 berdasarkan komponen-komponen yang ada di dokumen 1 dan telah ditetapkan dalam panduannya gitu ya. Kita cari dokumen yang kosong, kemudian kita klik kanan, mouse-nya diklik kanan, cari jangan yang ini, kalau bisa yang ini. Kalau ini ngikutin nanti banyak kode-kode yang lain. Kalau ini persis sama. Nah, kita format yang ada di dokumen ini kita ambil aja yang hanya teksnya saja. Kita hanya menjaga teksnya aja gitu ya. Kita tentu hapus yang kode-kode tidak perlunya. Nah, ini kode-kode tidak perlunya. Dan kode yang mana yang di bawah. Oke. Ya, semuanya kita coba perbaiki. Jadi ini semua akan muncul di daftar isi. Ini semua akan menjadi muncul kecuali yang ini ya, sampul. Ini pengesahan sampai ke bawah itu akan muncul di daftar isi. Bagaimana caranya untuk supaya ini semua masuk ke daftar isi? Kita harus memblok ini, harus menjadikan dulu jadi heading. Jadi tema utamanya. Tema utama 1 kita buat. Nah, ini di home diklik, ada stylist, kita ambil heading 1 jadi tema atau judul 1 untuk jadi tema 1. Nah, ini kan ngikutin standar ala Calibri Light 16 poinnya 16. Kalau kita mau merubah, kita klik di sini, modifikasi dirubah. Kita buat modifikasi, ini dia jadikan hitam, ininya dirubah jadi Times New Roman, kemudian kita bold, kemudian kita paragrafnya kita rapihkan, spasinya kita rapihkan, klik format, klik paragraf, spasinya ini kita atasnya kosong, ininya kita buat 1,5. Kemudian di bawahnya setelah paragraf ini, setelah judul ini ada disiapkan spasinya agak lebih besar 12. Oke, kemudian posisinya kita letakkan di tengah. Jangan di bawah, di samping dulu aja. Oke. Klik. Nah, ini akan menjadi heading atau judul utama, judul bab. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin tahu posisi mana saja yang masuk heading, kita bisa tampilkan navigasi. Caranya melakukan navigasi adalah dengan klik view, kemudian navigasi pan.
Nah, inilah heading 1 akan tahu seperti ini, dan inilah yang nanti akan bisa ditampilkan jadi daftar isi navigation untuk heading. Jadi heading 1 ini. Nah, kan yang ini bukan heading 1. Kita ingin merubahnya supaya ini bukan sejajar dengan heading 1. Maka kita harus merubah dulu ini di blok. Jadi kita klik ini aja, tik, nah, akan sini kan. Ini navigasi tujuan. Nah, kita blok. Nah, ini kita jadikan jadi heading 2 yang berbeda dengan jadi subjudul, subbab, klik. Nah, ini kan warnanya lain, Calibran Light 13. Kita buat rapikan, modifikasi. Lihat, kemudian ini jadi hitam. Ininya jadi rubah. Tipenya Times New Roman dan di bold. Terus spasinya kita rubah, spasinya paragraf, spasinya atas bawahnya. Nah, ini di setengah, spasinya setengah. Kemudian jarak antara paragrafnya kita buat ada 12. Klik. Nah, akan muncul di sininya tetap di lembarannya seperti tampilannya, tapi di daftar isi nanti agak menjorok ke dalam, agak ke dalam. Ini juga profil madrasah kita rubah menjadi heading 2 otomatis. Nah, yang heading 2 ini lagi nih, klik lagi heading 2 otomatis. Nah, yang ini A sampai Z adalah bagian dari muatan kurikulum, jadi heading 2. Berarti kita harus membuat ini menjadi heading 3. Jadi kita blok lagi, blok sampai Z ini, kita klik heading 3. Nah, heading 3 kita modifikasi, klik, kemudian kita tutup dengan ganti warnanya huruf 12, ininya ke Times Roman di bold. Kemudian spasi di paragraf dan spasi antar paragraf kita buat. Ini adalah spasi satu paragraf yang sama 1,5. Ini adalah antar paragraf, antar alinea kita ada jarak setelahnya, itu jaraknya ada sekitar 12 juga. Oke, klik. Nah, lihat ketika heading 1 di sini, heading 2 agak menjerok ke dalam, 3 agak ke dalam lagi gitu ya. Nah, setelah ini kita buat headingnya, kemudian kita harus memisahkan. Ini kan per halaman, ini satu halaman, ini satu halaman. Nah, ketika ingin memisahkan ke halaman selanjutnya, kita bisa memilih pakai Ctrl Shift atau Ctrl Enter, klik tombol Ctrl dan Enter, atau kita buat yang di sini layout saja. Klik layout, letakkan kursornya di sini, klik layout, klik ada next page, halaman selanjutnya. Jadi ini halaman 1 dari 3, ini halaman 2 dari 3. Kita klik lagi di sini, turunkan next page. Ini menjadi halaman 3 dari 4 halaman. Ini juga satu halaman terpisah tersendiri. Klik lagi, ini halaman 4 dari 5 halaman. Ini daftar isi juga, kita beri. Nah, kemudian ini pendahuluan juga sama, halaman sendiri. Nah, setelah ini baru nomor 1, nomor 2 udah menjadi bagian dari pendahuluan gitu ya. Nah, kalau kita tulis A pendahuluan, kita rubah aja menjadi bab saja. Kita tulis jadi bab 1. Nah, ini bab 1. Ini jadi dirubah kita rubah menjadi bab 2. Yang ini menjadi bab 3. Yang ini menjadi bab 4. Lalu yang kalian pendidikan ini jadi bab 5. Oke, itu ya. Nah, masing-masing kita ingin terpisah per halaman. Bab 2 halaman sendiri sama, klik layout, klik break, kemudian klik next page.
kemudian yang ini juga sama, bab 3 layout, break, next page. Kemudian bab 5 nya juga sama, klik break, next page. Kemudian ini satu halaman sendiri juga, klik layout, break, next page. Nah ini kan menjadi bab juga terpisah, kita break lagi, next page. Dan yang ini menjadi heading 2. Kita inginkan ini heading 2 sama dengan yang ini struktur. Jadi klik di bold dulu, kemudian home, kita ambil heading 2, klik, udah berubah. Ini halaman sendiri, kita layout, break, next page. Kemudian ini juga sama, layout, break, next page. Kemudian ini lampiran saja sama, break, next page, gitu ya. Nah, ini kita ambil ke bab nih. Posisi bab kan biasanya enaknya di tengah. Nah, untuk itu merubahnya, ini semua harus di tengah gitu kan. Merubahnya cukup dengan merubah stylenya ini saja. Kita letakkan di pendahuluan misalnya, ataupun di kata pengantar. Kita rubah di sini, klik kanan, modifikasi, ambil arahnya nih. Tak. Secara otomatis semua heading 1 berubah posisinya di tengah. Tidak usah satu-satu kita rubah gitu ya. Kemudian kita baru setelah kita punya heading ini, kita ingin menampilkan daftar isi otomatis. Nah, ini kita enter. Nah, ketika kita enter dari sini, ini posisinya menjadi heading 1. Nih. Posisinya heading 1. Jadi kalau kita tulis di sini, kalau kita kosongkan ini nanti akan muncul di daftar isi. Akan muncul heading 1 ini nih. Kosong. Nah, ini harus dikembalikan ke, kalau kita nulis di sini gitu kan. Nah, ini menjadi heading 1. Makanya harus dikembalikan ke normal dulu. Nah, ketika normal di sini juga hilang. Berarti bukan termasuk heading. Itu ya, ini 1 bukan bab. Kita hapus. Kita tutup. Ini jadi heading 1. Nah, cara untuk menampilkan daftar isi otomatis, kita perlukan ada reference, klik. Di sini ada table of content. Jadi menampilkan tabel konten. Klik di sini. Kita ambil yang custom tabel aja. Kita atur. Jadi kita ingin lihat dulu. Ini ada 3 level. Heading 1, heading 2, heading 3. Kali kita ingin menampilkan pendahuluan, latar belakang, dan yang ini pun harus ditampilkan di daftar isi. Perlu ditampilkan. Jadi 3. Kalau 2, kita hanya 2, jadi hanya bab dan subbab. Sedangkan yang ini nggak akan muncul gitu ya. Kita ingin tampilkan 3. Oke. Nah, sudah jadi secara otomatis daftar isi gitu ya. Nah, tinggal ini kalau kita lihat font dan size-nya 11. Kita ingin rubah. Nah, untuk merubah tampilan atau size-nya, fontnya di daftar isi dengan merubah di stylenya sama. Klik di sini. Kita lihat dulu ke bawah. Kita buka. Nah, seperti ini. Nah, table of content 1 yaitu ini. Table of content 2 yang latar belakangnya ini. Table of content 3 ini. Jadi kalau mau merubah bab, cukup dirubah di sini aja. Kita klik kanan, modifikasi, hurufnya menjadi 12. Ininya adalah fontnya adalah Times New Roman. Kemudian paragrafnya 1,5. Kita lihat juga spasinya. Spasinya kita hilangkan. Jadi ukurannya tetap sama 1,5 antar paragraf. Kita oke kan. Kita oke. So, otomatis ini semua berubah. Yang judul bab. Nah, kita rubah yang ini subbab, pingin hurufnya sama juga. Nah, ini adalah TOC 2. Kita klik sini. Modifikasi. Kita rubah juga 12. Kemudian ini Roman, spasinya 1,5. Kita cek dulu
antar paragrafnya kita kosongkan 0. Oke, enter. Nah, otomatis sudah. Nah, sekarang tinggal yang TOC nya 3 atau sub judul ya, kita ambil yang 3 ini, klik lagi modifikasi, ambilnya di sini jadikan 12 ukurannya, ininya Times New Roman, kemudian paragrafnya 1,5 sama, kemudian kita lihat antar paragrafnya kita hilangkan. Oke, klik dialah. Jadi kita sudah memiliki daftar isi otomatis. Kalau ada perubahan cukup klik kanan, letakkan kursor di mana saja di dalam ini, klik kanan, update field, kita enter sini. Oke, itu ya. Nah, ini sebagai langkah awal untuk membuat layout daftar isi otomatis dokumen 1 KTSP berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 6980 tahun 2009 tentang Juknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih, semoga bermanfaat.